Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 34, Kelompok 2, Subkelompok 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan literasi digital antara tantangan dan peluang. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Joko Widodo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta perwakilan pimpinan daerah di seluruh Indonesia bertempat di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis 20 Mei 2021. Dalam acara tersebut, Jokowi mengajak masyarakat membanjiri dunia digital dengan konten yang positif. Yang sudah disampaikan dan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Tonya. Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi yang ada sekarang. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai 4 prinsip dasar literasi digital. Di sini, menurut Yuda Pradana, dalam atribusi kewargaan digital, dalam literasi digital tahun 2018, literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pemahaman. Di sini maksudnya adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Dan prinsip dasar yang kedua adalah saling ketergantungan. Di sini maksudnya saling ketergantungan antara media yang satu dengan yang lainnya, saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Dan prinsip dasar yang ketiga adalah faktor sosial. Di sini media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Dan prinsip dasar yang keempat yaitu kurasi. Maksudnya di sini adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Untuk selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Banyak sekali manfaat dari literasi digital. Untuk yang pertama adalah memperoleh informasi dengan cepat dan up to date. Untuk yang kedua, memperkaya keterampilan dengan membuka literasi digital seperti YouTube dan situs web lainnya. Yang ketiga adalah mampu menghemat waktu. Dalam hal ini literasi digital bisa dilihat di mana saja dan kapan saja. Untuk yang keempat adalah memperluas jaringan. Kita dapat memperluas jaringan menggunakan sosial media, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Untuk yang kelima,
belajar lebih efisien dan cepat. Artinya kita dapat mencari dan belajar sesuatu tertentu dengan menggunakan aplikasi dan situs di internet. Yang keenam adalah menghemat biaya. Banyaknya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dalam mencari dan menikmati sesuatu. Untuk yang ketujuh adalah lebih ramah lingkungan. Literasi digital tidak menghasilkan sampah, sehingga file yang telah diunggah dapat dihapus. Yang kedelapan adalah mampu membuat keputusan yang lebih baik. Banyaknya informasi di internet membantu kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu, sehingga kita dapat mencapai keputusan yang terbaik. Demikian adalah manfaat literasi digital. Tantangan literasi digital. Yang pertama, arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten negatif. Yang ketiga, maraknya investasi ilegal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif, menyebabkan menjamurnya tren investasi ilegal di Indonesia. Meskipun dari Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia meningkat selama tahun 2019 mencapai 76,19%. Namun sayangnya tingkat literasi keuangan oleh masyarakat Indonesia tergolong masih rendah, yaitu 38,03%. Masyarakat cenderung termakan oleh iming-iming bonus yang sangat besar dan cepat, namun ternyata pada akhirnya menjadi korban penipuan. Apalagi semakin banyak oknum-oknum yang menawarkan investasi bodong dengan mudah melalui platform media sosial. Yang keempat, praktek pinjaman online ilegal, pinjol. Akibat situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi yang sulit, membuat masyarakat tergiur untuk melakukan pinjaman online yang beredar di internet. Salah satu faktor penyebab lainnya yaitu karena rendahnya tingkat literasi digital dan juga literasi keuangan, yang membuat individu maupun masyarakat yang sudah berumah tangga tergiur untuk menggunakan pinjaman ilegal dengan iming-iming pinjaman mudah dan cepat. Selain itu juga bisa disebabkan karena pengaruh kecanduan akan judi online, membuat orang membutuhkan dana yang cepat sehingga melirik pinjaman online ilegal ini. Yang kelima, tenaga ASN yang kurang melek teknologi. Sebagai seorang ASN perlu meningkatkan digital skill agar kita bisa menghadapi pembelajaran bagi generasi abad 21 dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa menciptakan proses pembelajaran yang efisien. Literasi digital juga dapat memberikan peluang jika dapat memanfaatkannya. Contoh peluang tersebut diantaranya 1. Menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan sesama rekan kerja, mengirimkan tugas melalui email, membuka usaha secara online untuk pangsa pasar yang lebih jauh, menggunakan electronic money atau uang digital untuk transaksi jual beli, dan yang terakhir menggunakan meeting apps untuk kegiatan rapat di kantor maupun di tempat lainnya. Demikian paparan dari presentasi kami tentang literasi digital antara tantangan dan peluang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.